begini, kemarin pada saat ada apa profesor visiting profesor yang dari California dari Polkal Polkal kemarin, Prof. Taufik itu beliau menyatakan imigrasi dari AC ke DC karena memudahkan di dalam sistem dalam kontrol dan seterusnya. Ya, salah satu yang beliau bahas itu adalah tentang ini. Nah, ini yang jadi soal saya, yang jadi tugas yang terakhir itu. Ada maksimal, ada rise time, ada setting time, ada damping, dan ada natural frekuensi, ada frekuensi alamiah. Itu ya di sini tapi nggak disampaikan, yang disampaikan hanya relatif overshoot sama aja ya sebetulnya. Itu aja. Ini jadi latar belakang kemarin ada pertanyaan dari beberapa mahasiswa yang menanyakan seperti itu. Ini langsung aja. Kemarin ada pertanyaan dari beberapa mahasiswa yang masuk, yaitu integral controller itu lebih dikatakan sebagai memori, yang derivative controller itu adalah predictive control. Bagaimana aplikasinya ya Pak? Apakah ketika pemilihan proporsional integral controller behavioral itu? Jadi pertanyaannya itu adalah integral itu, kenapa integral itu disebut memori, dan kenapa derivatif itu adalah predictive control. Yang satunya memory control, satunya predictive control. Yaitu balik lagi dari apa yang sudah saya berikan kemarin tugas itu, gitu ya. Tugas yang kelima itu saya memberikan tugas, ini enggak tahu ini tulisan dari mahasiswa, mungkin tulisan di antara saudara. Jadi ada rangkaian RLC, gitu Mas. RLC itu ada rangkaian R, itu berarti di situ tegangannya ada LDIDT. Nah ini yang disebut dengan prediktif, ya, karena dia derivatif, ya, derivatif terhadap T. Jadi diferensial terhadap T. Sekali lagi yang kita bahas semua itu adalah merupakan fungsi T. Sehingga mau nggak mau kita akan ketemu dengan diferensial dan integral. Jadi di sini berarti ada diferensialnya. Nah, ini adalah diferensial LDIDT. Ya, berarti prediktif yang yang ke T. Ya, kita maunya kita T yang berapa, T sama dengannya T pada saat T berapa kita melakukan derivatif. Misalnya kalau itu di visualisasi Mas, di visualisasi umum itu misalnya kita mau belok, ya, itu berarti kita ada prediktif, berarti kita perlambat dulu dan seterusnya. Nah, misalnya mau belok atau mau ada orang nyebrang, misalnya kita prediktifnya ternyata prediktif yang mendadak, ya, gitu misalnya. Nah itu yang namanya diferensial LDIDT. Yang berikutnya adalah proporsional. Proporsional itu ya di sini kebetulan di rangkaian listrik itu adalah R. Tapi pada kenyataan di lapangan besok itu bisa merupakan penguat op amp misalnya. Penguat op amp. Misalnya begini. Misalnya kita satu tegangan 200 volt yang dikontrol menggunakan 10 volt, seperti kemarin ada stabilizer itu ya, kita menggunakan misalnya kita mempunyai alat itu peka terhadap perubahan tegangan, padahal tegangan dari PLN itu berubah-ubah. Ya, kadang tadi sudah saya sampaikan itu kadang 180, kadang 190, kadang 200, kadang 240 dan seterusnya. Nah, alat-alat yang sensitif terhadap
perubahan tegangan, yaitu akan cepat rusak. Maka dari itu dipasanglah regulator. Nah, regulator itu menggunakan apa itu, Mas? Menggunakan kontrolnya, tegangan kontrol itu berapa? 5 volt. Kemarin berapa? 10 volt. Padahal yang kita kontrol adalah 200 volt. Nah, itu maka memerlukan penguat. Ya. Op amp sebagai penguat berapa kali misalnya. Jadi kalau gitu ya penguatnya adalah 20 kali. Dan yang sudah saya sampaikan gitu kan. Yang menggunakan 20 kali kita sensor, terus kita sesuaikan dengan apa itu Mas namanya, tegangan referennya atau tegangan kontrolnya atau sinyal kontrolnya kita sesuaikan. Terus habis itu dari sinyal kontrol untuk kita masukkan ke dalam sistem, maka perlu penguat. Ya, penguatnya menjadi berapa kali? 10 kali 20 kali. Nah, gitu ya. Jadi kalau dari outputan yang 200, maka disebut dengan dividend. Apa itu Mas? Op amp kita gunakan sebagai pembagi. Ada op amp sebagai penguat. Itu ya. Nanti di situ tuh ini proporsional. Nah, yang berikutnya adalah integral. Ya, ini yang memori ini tadi. Ya, sifatnya memori. Jadi seperti karena apa? Karena ini di sini ada batasnya. Misalnya kita mengisi, nah itu namanya integral. Mengisi itu namanya misalnya mengisi HP saudara, misalnya saudara mau mengisi HP. Nah, itu berarti di situ integral waktu apa arus itu masuk terus apa itu apa muatan itu ditampung terus oleh HP saudara. Ya, dari arus itu kan muatan yang berjalan bersatu satuan waktu. Maka muatan itu ditampung oleh HB saudara terus sampai berapa? Sampai kapan? Ya mulai T1 sampai T2. Saudara mulainya kapan? Mulai T0 ya berarti mulainya T0. T pada saat ya, T saat sama dengan 0. Sampai kapan? Ya sampai terserah saudara. Ya, misalnya nggak sampai penuh, misalnya cuma 70%, saudara sudah cabut, berarti di situ T-nya itu ya sampai T 70%. Misalnya saudara masih 50%, saudara cabut ya berarti T-nya itu sampai T 50. Gitu ya, berarti maksudnya itu. Berarti itu ini prediktif yang ini adalah prediktif dan ini adalah lebih menyimpan. Itu kalau itu di listrik. Kalau misalnya di apa itu Mas di mekanik itu ya penyimpan itu seperti per itu pegas itu. Ya misalnya pegasnya mobil ya. Pegasnya mobil atau pegasnya sepeda motor itu pasti ada pegasnya. Nah, itu penyimpan, penyimpan energi. Jadi misalnya pegas saudara, saudara naik, begitu saudara naik, maka pegasnya akan turun. Misalnya mobil yang bagus itu misalnya orang naik itu dia akan turun dan dia akan semut pada saat mengalami apa itu Mas misalnya mobilnya nabrak ke apa batu misalnya atau lewat apa itu jeglongan misalnya jeglongannya di jalan itu pasti dia respon gitu ya. Jadi karena dia menyimpan energi ya menyimpan pegas itu menyimpan sehingga dia pada saat dipakai pada saat lewat apa itu Mas nabrak watu maka dia dikeluarkan naik turun naik turun gitu sehingga yang naik jadi nyaman gitu. Nah, itu kan tergantung ada yang pakai hidrolis ada yang langsung pakai apa pakai pegas ya kayak truk yang besar-besar itu ya nggak mungkin pakai pegas tapi kalau misalnya seperti apa itu Mas seperti Alphard seperti apa lagi Mas Cadillac seperti apa itu ya pasti pakai hidrolis sehingga dia smooth sekali. Nah, bahkan yang mobil sport itu bisa dinaikkan turunkan gitu ya. Nah, apa itu posisinya bisa dinaikkan atau diturunkan. Nah, itu apa Mas pegasnya itu menggunakan hidrolis. Nah, itu
yang disebut dengan integral. Gini ya berarti integral. Jadi kita paham benar apa yang disebut dengan proporsional, proporsional. Ketika memilih bagaimana aplikasinya Pak, ketika pemilihan PI. Jadi yang ada itu PI, proporsional integral. Ya. Tidak ada proporsional diferensial, tidak ada. Ya, nggak ada. Kalau ada diferensial ya harus ada integralnya dulu. Nah, harus ada yang disimpan nanti baru didiferensialkan. Proporsional kalau didiferensialkan ya sama dengan nol. Gitu. Proporsional itu kan konstan. Misalnya berapa? 10 kali, 30 kali. Misalnya gitu. Kalau itu didiferensialkan, konstanta didiferensialkan kan sama dengan nol. Karena itu prediktif sekali. Maka dari itu tidak ada PD, controller PD itu tidak ada, proporsional diferensial itu tidak ada. Yang ada adalah PI atau PID, ya, proporsional integral atau proporsional integral diferensial, jadi PID. Jadi sekali lagi seperti itu Mas, ini sebagai tambahan karena kemarin ada pertanyaan pada saat stadium general atau profesor visiting dari Polkal kemarin. Gitu ya. Baik yang dari Polkal maupun yang dari Jerman kemarin ya, sama aja yang beliau sampaikan kan hampir sama, untuk sistem kontrolnya kan sama. Ini yang berikutnya, nah terus ada lagi pertanyaan begini Mas, terkait sistem dengan letak pool di sebelah kanan tidak stabil. Untuk plan realnya seperti apa sistem dengan pool yang di sebelah kanan tersebut? Ini sekali lagi saya ambil chat dari mahasiswa ya. Chat beberapa mahasiswa kemarin waktu mengikuti stadium general kemarin itu, saya lihat bagi yang mengikuti ya monggo, kemarin kan dari beberapa angkatan dan bahkan ada yang dari luar tuh. Kemarin ada pertanyaan yang seperti ini. Jadi terkait dengan letak pool, apa yang disebut dengan pool, ada apa yang disebut dengan zero. Kemarin sudah kita bahas pada saat Vicon yang kemarin. Apa itu pool, atau itu zero. Tapi enggak apa-apa, ini saya anukan lagi, saya bahas lagi aja juga enggak apa-apa. Maka mau nggak mau Mas, ini berarti stabil dan tidak stabil. Kalau di kanan itu tidak stabil, kalau di kiri itu stabil. Kenapa seperti itu? Mau nggak mau ya kita harus balik ke transformasi Laplace dan inverse Laplace. Kenapa? Karena sistem yang kita mau desain itu adalah merupakan fungsi waktu. Karena merupakan fungsi waktu, maka mau nggak mau kita ketemu dengan diferensial dan integral. Solusi diferensial dengan integral itu susah, ya susah sekali. Memang susah gitu Mas. Solusinya susah. Maka dengan bantuan dari Laplace, transformasi Laplace, maka persoalan diferensial integral itu bisa kita selesaikan dengan aljabar biasa. Nah, yang paling penting, nah ini misalnya, gitu ya, ini misalnya fungsi transfer itu adalah seperti itu. Ya. Fungsi transfer itu S plus Z1 yang pembilangnya dan yang penyebutnya, atau kalau menggunakan bahasa aslinya itu numeratornya itu pembilang, dan yang penyebutnya dikatakan sebagai denominator. Nah, berarti di situ ada S plus J, S plus Z1, S plus Z2. Nanti kita bahas yang atas kenapa saya menggunakan notasi Z. Kalau yang bawah kenapa saya menggunakan notasi P. Ya, nanti kita bahas. Yang penting kita ingin mengertikan. Sekali lagi memang agak susah Mas, ini matematikanya. Pembahasan kita matematiknya memang agak susah gitu ya. Nah itu, maka dari itu ya mohon perhatiannya. Jadi berarti di sini saya anggap sudah paham, karena apa? Karena kemarin
saya sudah memberikan tugas tentang apa yang disebut dengan transformasi Laplace dan apa yang disebut dengan inverse Laplace. Nah, dari itu bentuk fungsi dan fungsi transformasi atau transfer functionnya, ada blok diagram, ada fungsi transfer atau transfer functionnya sudah ada. Maka kalau ada fungsi transfer yang seperti ini, ya S SD1 dan seterusnya WP1. Terus seandainya Mas, ini seandainya ya sekali lagi, seandainya ternyata bentuknya itu adalah seperti ini, ya satu, jadi jetnya itu tidak ada sama sekali, ya yang di atas itu tidak ada, semua konstan, jadi tinggal satu. Ya, berarti cuma, ya itu berarti di situ satu itu adalah penguat. Satu itu bisa berapa aja. Kalau kita misalnya kita bekerja disebut dengan unity. Satu itu kita sebut dengan unity. Misalnya begini. Misalnya kenapa kita bekerja pada unity? Unity satu itu artinya bisa banyak. Misalnya begini. Di sistem apa itu tenaga listrik itu di sistem tenaga listrik yang ada di Indonesia, itu tegangannya itu bermacam-macam, ya, mulai dari pembangkit itu membangkitkan tegangan sekitar 13,5 kV atau 13.000, ya, 13 biasanya voltage rate-nya itu sekitar 13,5 kilovolt atau 13.500 volt. Itu yang dibangkitkan oleh generator. Terus habis itu dinaikkan, dibawa ke misalnya dari Tambak Loro 13,5, dari mesinnya 13,5. Terus habis itu dikirim ke Ungaran. Menggunakan tegangan 150 kV. 150.000 volt dikirim ke Ungaran. Terus dari Ungaran dikirim ke Jakarta atau ke Bali atau Jawa Timur, Jawa Tengah atau interkoneksi, yaitu menggunakan 500.000 volt. Terus habis itu dikirim ke Jogja dengan menggunakan 150 kV. Sudah begitu 150 kV, terus dimasukkan di gardu induk, terus disebarkan, didistribusikan, yaitu menggunakan tegangan 20 kV, 20.000 kilovolt. Terus habis itu dia sampai di rumah, sampai di konsumen diturunkan menjadi 220 volt. Ini kan berarti lebar sekali. Hitung-hitungannya kan rumit nanti. Maka kita mengambil salah satu, kita jadikan jadi unitnya. Angkanya kan besar-besar, 500.000, 150 kV, dan seterusnya. Kita mengambil misalnya yang kita jadikan patokan misalnya 20 kV. Ya, berarti kalau 20 kV itu artinya satu itu 20 kV, karena kita sepakat yang kita jadikan satuannya itu adalah 20 kV. Sehingga yang 500 kV itu hanya 25. Itu 25 ya berapa? Ya 25 kali 20. Ya 20 kV itu adalah 500.000. Itu. Jadi satu itu unity maksudnya. Unity itu berapa? Ya tergantung kesepakatan kita. Gitu. Sekali lagi tergantung kesepakatan kita mau mana. Ya tergantung dari kita sendiri, tergantung dari mahasiswa mau mengambil mana. Mau ngambil 150 ya boleh. Misalnya satu itu 150. Satu itu mewakili 150.000 volt. Itu berarti kalau gitu yang 20 kV ya 20 per 150.000. Nah, 20 per 150 itu berapa berarti? 2 per 15. Nah, kayak gitu.
dan seterusnya. Kalau yang 50, yang 500 kV berarti berapa? Yo berapa Mas? 150, 500 dibagi 150 ya berarti 3 koma gitu. Jadi sekali lagi Mas, kita mengambil satu unit itu maksudnya bukan satu itu bisa macam-macam ya, bisa 12 volt misalnya begini. Arduino itu bekerja 3 volt, 5 volt. Terus satu daya kita 12 volt. Terus habis itu menggerakkan motor 200 volt. Nah, berarti kita mau ngambil referennya unit satuannya berapa? Kalau kita mengambil 12 volt, ya berarti kalau gitu tegangan Arduino-nya itu adalah 0, gitu ya. Itu yang dimaksudkan kenapa kita menggunakan angka 1. Jadi 1 itu bukan berarti 1 itu, bukan ya, itu berarti unit T. Nah, kita lihat menurut apa ini Mas namanya? Menurut transformasi Laplace itu kalau ini plus maka di sini eksponensial pangkat negatif. Ya, sekali lagi coba lihat yang di bawah, kalau di sini seper SA maka eksponensial pangkat negatif minus AT. Ya, tapi kalau negatif gitu. Sekali lagi kalau negatif itu di sini menjadi positif. Eksponensial positif gitu. Nah, gitu. Apa bedanya? Apa bedanya negatif ya beda, negatif sama positif ya pasti beda. Cuma pengaruhnya di sistem apa ini kita bahas. Misalnya berarti ini positif, berarti ini yang menggunakan positif. Berarti di sini adalah uh, output kita bandingkan dengan input adalah positif. Sekali ini sementara ini kita menjawab pertanyaan dari stadium general kemarin waktu dengan Prof Taufik kemarin ya. Ada pertanyaan, ada chat yang masuk, terus itu saya sniping. Di sini kita bahas ya, gitu ya supaya tidak hanya melulu materi yang saya sampaikan, tapi aplikatifnya saudara sudah paham juga. Ya biarpun belum paham secara mendalam ya tidak apa-apa, yang penting ini secara basicnya sudah paham gitu ya. Maka dari itu ya berarti ya C outputnya ya berarti eksponensial pangkat negatif T, ini berarti ini eksponensial pangkat negatif T kita kalikan dengan inputnya. Gitu ya. Inputnya apa ya terserah, mau kita kasih input apa. Ya, inputnya itu bebas. Jadi ini output, ya output, bentuk outputnya itu ya tergantung dari input dan tergantung dari komponennya ini. S plus A ini pool ini. Pool itu apa sih nanti ya sementara ini dia. Nah, pool itu apa sih sebetulnya? A ini apa sih gitu ya. Maksudnya A itu apa sih kok ngomong A dari tadi gitu ya. Ini ada ini negatif ini sebetulnya apa? Kalau kemarin Prof Taufik itu menyimpulkan dengan D besar. Nah, ya, dengan D besar kalau kemarin itu. Ya, berarti di situ ada apa apa huruf apa itu time konstanta waktu ya. Saya mikir dulu, ini disebut dengan konstanta waktu Prof Taufik kemarin yang dari Polkel kemarin ya itu. Nah maka dari itu kalau seperti ini outputnya kayak apa ya, outputnya pasti stabil karena apa ya, sesuai dengan inputnya. Kenapa? Karena di sini pangkatnya negatif, artinya ini seper eh, pangkat negatif itu kan berarti seper E pangkat T. Kalau T semakin besar, maka ini semakin kecil harganya. Ya. Semakin waktunya semakin bertambah, maka dia akan sesuai dengan inputnya. Ya, terus ini semakin lama dia akan sesuai dengan inputnya. Maka ini disebut dengan stabil. Sekarang kita lihat di sini posisinya adalah di sini adalah negatif. Kalau negatif berarti di sini polnya adalah negatif karena di sini adalah tandanya adalah positif. Nah, kalau positif berarti di
eksponensialnya pangkat negatif. Jadi seperti ini, maka sistem stabil. Nah, sekarang baliknya, kalau di sini negatif, piye? Apa kok bisa ini berubah jadi negatif? Bisa, besok nanti saya sampaikan. Kok bisa di sini jadi ini positif? Bisa. Kok bisa negatif? Pak, bisa. Nanti saya sampaikan. Kalau di sini negatif, maka di sini pangkatnya jadi positif. Ini ya, ini sesuai dengan diagram apa itu Mas? Nah, dengan apa itu Mas namanya? Tabel transformasi Laplace. Ini tolong nanti disiapkan ya tabel transformasi Laplace-nya ini ya. Jadi itu berarti yang ini ya, baris yang ini ya, mana Mas? Ini S minus A di sini adalah eksponensial pangkat positif AT. Kalau di sininya negatif, ya maaf, kalau di sini positif maka di sini jadi negatif. Dari sini kita ngambil semua ini. Nah, nanti yang penting ini diperhatikan Mas, yang paling penting 1, 2 ini tadi, terus yang berikutnya adalah ini. Yang baris eksponensial pangkat minus AT sinus omega T. Itu nanti persamaan kuadrat itu intinya di sini. Ya, sekali lagi persamaan kuadrat itu intinya di eksponensial pangkat minus AT sinus omega T. Apa itu? Nanti kita bicarakan, yang penting ini dulu. Berarti baris yang ke ini, nggak tahu baris yang keberapa ini, apa S positif, jadi di sini adalah, dan ini S negatif, S negatif maka di sini jadi positif. Oke, saya tuliskan lagi, jadi disebut positif. Nah, sekarang kita lihat posisinya di S-plane. S-plane itu ya bidang S. Sekali lagi Mas, karena kita sebagai fungsi waktu, solusinya mesti kita ketemu dengan diferensial dan integral. Karena diferensial dan integral itu solusinya susah, maka paling gampang itu ada yang perantara, namanya adalah transformasi Laplace. Tapi nanti kalau sudah kita analisis secara transformasi Laplace, ya harus kita kembalikan ke invest ke fungsi waktunya lagi. Karena apa? Seluruh yang ada di alam semesta itu merupakan fungsi waktu. Tidak ada yang merupakan fungsi Laplace, itu tidak ada. Fungsi Laplace itu hanya sebagai apa, penolong kita untuk mencari solusi persamaan diferensial integral. Nah, S-plane itu apa? Terdiri dari imajiner dan terdiri dari real. Maaf, ini bukan J ya, ini real. Ya, maaf. Nah, sekarang ini kita lihat S pangkat S ini berarti di sini adalah berada di sebelah kiri karena S sama dengan negatif minus A ini. Ya, ini berarti di sini. Apa sih A ya, nanti ya. Ini dulu aja, ini dulu. Ya, berarti di sini adalah negatif. Berarti dia berada di sini karena negatif ya ini pasti stabil. Maka yang sebelah kiri, pertanyaan tadi yang sebelah kiri itu stabil. Nah, yang ini S sama dengan A. Kalau ini adalah minus A, kalau di sini adalah S sama dengan A. Ya, S minus A sama dengan 0, maka S sama dengan A. Kalau ini S plus A sama dengan 0, maka S sama dengan negatif A. Maka seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, enggak stabil toh Mas. Ini kan setiap waktu tambah. Dengan bertambahnya waktu ini masih semakin besar. Misalnya A-nya itu 1, misalnya A itu 1. Ya toh. Eksponensial itu 2,5 berapa gitu. Misalnya aja kita ambil eksponensial itu 2. Ya, pada saat T sama dengan 0, maka di situ adalah 0. E pangkat 0 adalah 1, maka sama dengan inputnya. Pada saat T sama dengan 1, maka sudah 2 kalinya. 2,5 kali RS. Pada saat T sama dengan 1 loh itu. Pada saat 1 detik, itu sudah tegangannya 2 kalinya. Pada saat T2, 2 detik, maka eksponensial pangkat 2. 4 lebih. 4 kali jadi. Pada saat 3,
ya, eksponensial pangkat 3, atau kita ambil gampangnya misalnya 2 pangkat 3 kan 8. Jadi kalau semakin lama semakin besar, ini bahaya kalau seperti ini, gitu ya, bahaya sekali karena semakin lama semakin besar ya, dengan bertambah waktu dia semakin besar, gitu ya, maka dia dikatakan sebagai tidak stabil, gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya teruskan? Maka ini berarti berada di posisi sebelah kanan posisi, maka pasti kalau A-nya positif pasti tidak stabil. Kalau A-nya negatif, S-nya negatif, maka itu stabil. Gitu ya. Karena apa ya? Karena ini. Jadi misalnya gini lah. Saudara naik sepeda motor. Gitu. Naik sepeda motor kecepatan 30 km per jam. Tahu-tahu nabrak watu. Berarti saudara nabrak kan goyang, lurus lagi ya ini. Gitu. Terus kecepatannya saudara tambahi lagi. Gitu ya. Kecepatannya misalnya 80 km per jam. Tahu-tahu nabrak watu, ya pasti semakin lama semakin besar. Saudara tambahin lagi kecepatannya 120 km per jam ya. Berarti dia sudah berada di positif sini. Maka sistem itu enggak akan, pasti tidak stabil begitu nabrak.